Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudari-saudara umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar Anda hari ini? Semoga senantiasa sehat, jasmani, rohani, dan menjalani hari penuh semangat dan sukacita. Hari ini Selasa 27 April 2021. Salam Agus CSSR mengajak Bapak Ibu Saudari-saudara merenungkan Injil Yohanes bab 10 ayat 22 sampai 30. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada hari raya penahbisan bait Allah di Yerusalem, ketika itu musim dingin, Yesus berjalan-jalan di bait Allah di Serambi Salomo. Dan orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakan terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tapi kamu tidak percaya. Karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, para pendengar setia Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Di dalam segala pengabdian dan pelayanan dari Bunda Teresa dari Kalkuta atau Santa Teresa dari Kalkuta, saudari-saudara, di antara orang-orang miskin, orang-orang sakit dan sekarat, orang-orang yang terlantar di Kalkuta, di India, Bunda Teresa, saudari-saudara, tidak kemudian pernah mengklaim dirinya sebagai penyelamat kaum papa, sebagai pahlawan orang miskin, sebagai pejuang orang sakit yang sekarat dan sebagainya. Apa yang dilakukan Bunda Teresa? Dia hanya bekerja dan terus bekerja. Dia melayani dan terus melayani penuh kasih orang-orang sakit yang cacat, yang kurang beruntung di dalam hidupnya. Bunda Teresa bekerja, dia melayani siang dan malam untuk mewujudkan cinta kasih Tuhan kepada orang-orang, kepada sesama, lebih-lebih yang sakit, menderita, kurang beruntung dalam hidup. Saudari-saudara, pekerjaan-pekerjaan Bunda Teresa sungguh menyentuh lubuk hati manusia yang terdalam. Pekerjaan-pekerjaannya yang menyentuh hati, menjawab kebutuhan terdalam dari manusia yang menderita. Itulah yang memberi kesaksian tentang siapa dia. Dan dia itu namanya adalah Bunda Teresa dari Kalkuta. Saudari-saudara, Yesus dalam seluruh hidupnya, dalam segala karya pewartaan dan pelayanannya, tidak pernah menyebut dirinya sebagai Mesias. Yesus tidak pernah berkata, "Akulah Mesias." Bahkan ketika ditanya, "Apakah engkau Mesias?" Tuhan Yesus tidak mengatakan, "Betul saya Mesias." Tidak. Apa yang dikatakan Yesus kita dengar dalam Injil hari ini. Dia berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu kota ke kota yang lain untuk mewartakan kabar baik, melakukan mujizat-mujizat yang meneguhkan iman. Justru dikatakan oleh Tuhan Yesus, "Pekerjaan-pekerjaanku itulah yang memberi kesaksian tentang aku, tetapi kamu tidak percaya." Saudari-saudara umat beriman terkasih,
Pesan untuk kita jelas, dari buah karya nyata kita, orang dapat mengenali siapa kita. Dari kesaksian hidup kita sebagai orang Katolik, sebagai pengikut Kristus, orang tahu bahwa kita adalah pengikut Kristus. Maka mari kita memberi kesaksian hidup yang baik. Biarlah melalui kesaksian hidup kita yang baik itu, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Tuhan memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau sungguh hadir menyertai seluruh perjalanan hidup kami, dalam karya-karya kami, dalam pengalaman-pengalaman hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau memberi kami teladan, memberi kami inspirasi untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Sehingga kesaksian hidup kami yang baik itu memuliakan nama-Mu yang kudus. Ingatlah ya Bapa akan hamba-hamba-Mu yang terus bekerja melakukan perbuatan-perbuatan baik, pelayanan-pelayanan penuh kasih dimanapun mereka berada, teristimewa. Sambutlah ke-53 saudari-saudara kami, para tentara angkatan laut yang gugur dalam musibah tenggelamnya kapal selam Nanggala 402. Anugerahkan mereka keselamatan abadi dan anugerahkan kemampuan ketabahan iman bagi keluarga yang ditinggalkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.